Ini salah satu kue tradisional yang paling banyak diminta resepnya, soalnya ini enak banget, lembut dan paling mudah dibuat. Untuk bahan pertama kita gunakan 150 gram gula pasir atau sekitar 10 sendok makan. Kemudian di sini aku tambahin 1 sendok teh garam, 1 sendok teh vanili bubuk, boleh juga diganti dengan pasta vanila. Kemudian 100 ml air putih, lalu ini kita tuang. Kemudian angkat dan letakkan di atas kompor, lalu nyalakan api. Di sini kita gunakan api sedang aja ya. Lalu ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata dan mendidih. Jika sudah mendidih, langsung tambahin 200 gram kelapa parut. Saya pakai yang setengah tua ya. Aduk-aduk hingga tercampur dengan rata. Dan jika sudah tercampur rata seperti ini, langsung angkat dan jangan lupa matikan apinya. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam wadah dan ini kita sisihkan dulu, kita biarkan hingga dingin. Sekarang kita buat adonannya dengan menggunakan 300 ml santan kelapa, 1 lembar daun pandan, tapi jika tidak punya juga nggak apa-apa, boleh di skip. Kemudian 1 sendok teh garam, tambahin 3 tetes pewarna makanan. Di sini saya pakai warna ungu. Setelah itu kita letakkan di atas kompor dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata dan mendidih. Jika santannya sudah mendidih seperti ini, langsung kita angkat. Santannya kita aduk-aduk hingga benar-benar dingin. Ini sudah dingin dan ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita gunakan 300 gram tepung ketan putih. Kemudian tambahkan 150 gram ubi ungu yang sebelumnya sudah dikukus dan sudah dihaluskan. Jika tidak punya ubi ungu nggak apa-apa, boleh diganti dengan ubi kuning atau ubi merah, sesuai selera aja ya. Setelah itu masukkan santan secara bertahap. Ini sambil kita aduk-aduk ya. Setelah tercampur rata, langsung masukkan semua sisa santan kelapa dan lanjutkan uleni menggunakan tangan hingga teksturnya kalis. Jika adonannya sudah tercampur rata seperti ini, langsung kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aku tambahin minyak goreng agar tekstur adonannya lebih lembut dan tidak mudah kering. Pastikan hasilnya kalis seperti ini ya. Ambil secukupnya adonan lalu kita bulatkan, kemudian beri lubang di bagian tengah adonan. Ini aku beri lubang buat tempat isian kuenya dan setelah itu kita ambil unti kelapa yang sudah kita buat tadi, lalu masukkan ke dalam adonan. Isiannya kita ratakan, lalu kembali tutup dan bulatkan, kemudian pipihkan. Nah, di sini aku buat bentuk kotak seperti ini ya. Kemudian aku buat garis menggunakan lidi. Kalian juga boleh pakai garpu, sesuai selera aja. Kalian boleh mengkreasikannya dengan bentuk apa aja. Boleh dibikin kotak, boleh dibikin bulat, disesuaikan aja dengan selera. Nah, adonannya sudah selesai dibentuk. Kemudian ini kita angkat dan letakkan di atas kompor yang sedang panas. Pastikan air dalam kukusan dalam keadaan mendidih. Kemudian ini kita kukus selama 20 menit. Selama 20 menit dikukus, setiap 3 menitnya kita buka tutup kukusan agar kuenya nanti tidak melebar. Ini udah menit ketiga, tutup kukusannya aku buka dan kita biarkan 5 detik. Kemudian tutup kembali dan lanjutkan kukus. Di sini tutup kukusannya aku buka di menit ketiga, ke-6, ke-9, ke-12, ke-15, ke-18 dan di menit ke-20 kita angkat. Ini sudah di menit ke-20, kemudian kita buka. Ini aromanya beneran harum banget, lalu angkat. Terakhir kita buat flanya dengan menggunakan 350 ml santan kelapa, 1 sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, dan 2 sendok makan tepung beras. Kemudian kita larutkan dengan sedikit santan. Ini kita aduk-aduk, kemudian kita campurkan ke dalam adonan. Kemudian adonannya kita aduk-aduk hingga tercampur rata, mengental dan mendidih. Setelah mendidih langsung kita angkat dan masukkan ke dalam wadah. Nah, ini dia kue tradisionalnya udah siap untuk disajikan. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya cantik dan kelihatan sangat lembut. Kue ini benar-benar enak banget, teksturnya lembut, kenyal di dalam mulut dan manisnya juga pas. Perpaduan antara rasa manis dicampur dengan sedikit asin, hasilnya menjadi gurih dengan tekstur kue yang super duper lembut banget. Kue ini benar-benar cocok banget buat teman ngeteh atau ngopi dan bisa juga kamu jadikan ide untuk jualan. Oke, selamat mencoba resepnya. Jika mau request resep lainnya silahkan tulis aja ya di kolom komentar.